Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nurjaman dengan NIM 2303006. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai sub CPMK L4, yaitu jenis data dan akuisisi data, dengan topik memahami perbedaan antara data terstruktur, tidak terstruktur, serta pengambilannya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Risa Isya SEMM selaku dosen pengampu serta teman-teman ya sekalian yang saya hormati. Mungkin kita lanjut ke presentasi. Baik, di sini ada definisi jenis data. Definisi data dapat dipahami sebagai sesuatu yang sangat luas dan tidak terbatas hanya pada angka-angka semata. Saat orang mendengar istilah data, mereka mungkin membayangkan rangkaian angka yang bergulir ke bawah di layar komputer. Mungkin dalam spreadsheet atau tabel yang luas, hal itu memang merupakan satu bentuk data. Tetapi istilah itu data jauh melampaui gambaran itu. Memang data adalah segala jenis informasi yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Pemahaman ini menunjukkan bahwa data itu tidak hanya terbatas pada bentuk numerik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk informasi lain yang dapat diamati, dicatat, dan diproses dalam praktiknya. Data dapat berupa teks, gambar, suara, maupun simbol yang memiliki makna tertentu. Demikian, konsep data menjadi sangat penting dalam berbagai bidang karena hampir seluruh aktivitas analisis dan pengambilan keputusan selalu berawal dari data. Nah, data ini merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan observasi suatu objek. Nah, proses observasi ini menjadi kunci utama dalam memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Semakin baik proses observasi yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kualitas data yang dihasilkan. Nah, data ini dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Hal ini menunjukkan bahwa data itu memiliki fleksibilitas dalam bentuknya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dilakukan. Nah, data juga biasanya diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya. Ada beberapa macam data, yaitu pada buku analisis riset manajemen dan manajemen bisnis, pada bab 1 halaman halaman 13 sampai 14, yaitu tentang data yang memiliki macam-macam, yaitu data populasi, data sampel, data observasi, data primer, dan data sekunder. Nah, pada data populasi yaitu mencerminkan seluruh objek yang diteliti, sedangkan pada data sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk keseluruhan. Terus data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi atau pengukuran, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya seperti laporan atau publikasi. Nah, pada buku e-book yang ada di perspektif pandangan global, bagian 1 halaman 7 tentang definisi data, jenis data. Nah, di sini ada banyak sekali, ada 7 macam kategori data, yaitu yang pertama yaitu big data. Nah, big data ini mengacu pada jumlah data yang sangat besar secara praktis tidak akan cukup dimasukkan ke dalam database standar
relasional untuk dianalisis dan pemrosesan yang disebabkan oleh volume informasi yang sangat besar yang dibuat oleh manusia dan proses yang dihasilkan oleh mesin. Di sini ada contohnya yaitu big data, data transaksi pada platform e-commerce ya seperti Tokopedia atau Shopee yang mencatat jutaan transaksi setiap hari, termasuk data klik pengguna, pencarian produk, riwayat pembelian, hingga ulasan pelanggan. Data ini sangat besar dan terus bertambah sehingga membutuhkan sistem khusus seperti Hadoop dan atau Spark untuk mengolahnya. Terus yang kedua yaitu data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Yaitu beberapa data memiliki tingkat komposisi yang telah ditentukan dan disimpan di suatu tempat dalam beberapa jenis format. Contohnya yaitu data terstruktur ini yaitu tabel data mahasiswa, NIM, nama, jurusan, IPK dalam database. Terus yang kedua ada data tidak terstruktur, contohnya yaitu foto, video, YouTube, atau postingan Instagram. Yang ketiga yaitu data semi terstruktur, yang dimana di sini ada file JSON dari API, misalnya data cuaca yang memiliki format tetapi sepenuhnya tabel. Terus yang ketiga yaitu data dengan stempel waktu atau yang diartikan sebagai data yang memiliki konsep pengurutan waktu yang menentukan urutan setiap titik data ditangkap atau waktu peristiwa atau dikumpulkan waktu diproses. Data ini sangat penting dalam analisis tren, pemantauan sistem, serta prediksi karena memungkinkan pengguna memahami perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu ada pada data transaksi ATM yang biasanya mencatat tanggal dan jam setiap transaksi, atau log aktivitas pengguna pada aplikasi, misal login pada pukul 8.15 dan logoutnya itu pukul 10. Data ini sangat penting untuk analisis urutan kejadian. Selanjutnya ada data terbuka seperti dengan namanya, yaitu data ini yang tersedia secara bebas untuk siapa saja dalam hal penggunaannya. Misal kesempatannya untuk menerapkan analisis pada data tersebut dan hak untuk mempublikasikan ulang tanpa batasan hak cipta, paten, atau mekanisme kontrol lainnya. Nah, di sini data ini terbuka sering digunakan oleh peneliti, pemerintah, masyarakat untuk meningkatkan transparansi serta inovasi berbasis data. Nah, contohnya yaitu pada data terbuka ini yaitu ada data sensus penduduk yang dipublikasikan oleh pemerintah, atau data COVID-19 yang tersedia secara publik, atau dataset dari portal seperti data GoID yang dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja. Selanjutnya ada data mesin. Nah, data ini mengacu pada pembuangan digital yang diciptakan oleh teknologi dan infrastruktur yang menggerakkan bisnis modern. Beberapa contoh pemrograman antarmuka application atau API, keamanan endpoint, antrian pesan, peristiwa perubahan, aplikasi cloud, catatan detail panggilan telepon, dan data sensor dari sistem industri. Data ini biasanya dihasilkan secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, di sini ada contohnya yaitu data mesin ini muncul pada log server yang mencatat aktivitas sistem. Terus data sensor pada mesin pabrik dan data GPS dari kendaraan, terus atau data dari perangkat IoT seperti smart home. Selanjutnya ada data waktu nyata atau real time. Nah, di sini istilahnya itu merujuk pada data yang dikumpulkan oleh komputasi instan yang terjadi secepat yang dapat dipersepsi manusia. Data ini digunakan
dalam sistem yang membutuhkan respon cepat seperti monitoring lalu lintas, transaksi keuangan, atau sistem keamanan. Di sini ada contohnya, yaitu informasi harga saham yang biasanya berubah setiap detik. Terus juga data lalu lintas di Google Map atau notifikasi transaksi mobile banking yang biasanya langsung muncul setelah pembayaran yang dilakukan. Terus yang terakhir yaitu data gelap. Nah, pada data gelap ini yaitu informasi digital yang tidak dapat digunakan atau biasanya tidak aktif dalam beberapa bentuk. Nah, data ini biasanya tersimpan dalam organisasi tetapi tidak dimanfaatkan untuk analisis atau pengambilan keputusan, padahal sebenarnya memiliki potensi nilai yang tinggi ya jika diolah dengan benar. Di sini ada contohnya data gelap itu yaitu email lama perusahaan yang biasanya tersimpan tetapi tidak pernah dianalisis. Terus juga ada data arsip yang tidak pernah digunakan lagi, atau biasanya log sistem lama yang hanya disimpan atau tanpa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Baik, di sini ada pembagian data. Berdasarkan e-book analisis data untuk riset manajemen dan bisnis, kita dapat klasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Nah, pembagian data ini sangat penting karena biasanya akan menentukan bagaimana data dianalisis dengan metode statistik yang digunakan, serta bagaimana hasil penelitian diinterpretasikan. Nah, secara umum data ini dapat dibagi berdasarkan 5 bagian, yaitu sifat data, sumber data, cara memperoleh data, waktu pengumpulan data, dan tingkat pengukuran. Nah, di sini ada pembagian data yang menurut sifatnya. Yang pertama, data ini dibedakan berdasarkan sifatnya yang menjadi 2 jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang tidak terbentuk angka dan biasanya berupa kategori atau deskripsi. Data ini tidak dapat diolah menggunakan operasi matematika atau seperti penjumlahan dan perkalian. Contohnya adalah hasil kuesioner tentang kepuasan pelanggan, suasana kerja, dan gaya kepemimpinan. Nah, data kualitatif ini sering digunakan untuk memahami persepsi, opini, atau sikap seseorang terhadap suatu fenomena. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui apakah pelanggan merasa puas atau tidak terhadap pelayanan suatu restoran. Namun, meskipun tidak berbentuk angka, data kualitatif tetap sangat penting karena memberikan informasi yang mendalam dan kontekstual. Sebaliknya, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau numerik. Data ini dapat diolah menggunakan operasi matematika seperti penjumlahan, rata-rata, dan persentase. Contohnya adalah harga saham, pendapatan perusahaan, jumlah penjualan, dan lain sebagainya. Nah, data kuantitatif ini biasanya digunakan untuk analisis yang lebih objektif dan terukur. Data ini sering menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena sifatnya yang dapat dihitung dan dibandingkan secara langsung. Nah, di sini ada contohnya, ketika kita melakukan penelitian tentang kepuasan pelanggan, kita bisa mendapatkan jawaban seperti sangat puas, puas, cukup puas, dan tidak puas. Nah, semua jawaban tersebut merupakan data kualitatif karena tidak berupa angka dan hanya menunjukkan kategori. Nah, jika data kuantitatif itu contohnya data pendapatan perusahaan, terus jumlah penjualan, tingkat pertumbuhan, harga saham. Nah, di sini data kuantitatif ini memiliki keunggulan utama, yaitu dapat dilakukan operasi matematika yang artinya kita bisa menjumlahkan, mengurangi, menghitung rata-rata, menghitung persentase, melakukan analisis statistik lanjutan. Nah,
Karena sifatnya yang objektif dan terukur, data kuantitatif sering digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Jika kita melihat dalam konteks manajemen, data kuantitatif itu sangat penting karena untuk mengukur kinerja perusahaan, membandingkan hasil antar periode, melakukan prediksi masa depan, menguji hipotesis penelitian. Selain itu, data kuantitatif juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, ada bersifat angka yang berbentuk angka, dapat diolah secara matematis. Yang ketiga bersifat objektif. Terus yang keempat mudah dianalisis menggunakan statistik. Nah, kita lanjut ke pembagian data menurut sumbernya. Nah, yang di sini yaitu data juga dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi. Nah, data ini menggambarkan kondisi internal perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya meliputi jumlah karyawan, jumlah produksi, laporan keuangan, dan data penjualan. Nah, data internal biasanya lebih mudah diakses oleh perusahaan karena berasal dari sistem internal mereka sendiri. Nah, selain itu juga data ini juga lebih relevan untuk analisis operasional dan pengambilan keputusan internal. Nah, sementara data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi. Data ini digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Contohnya, data daya beli masyarakat, kondisi ekonomi, tren pasar, atau data kompetitor. Nah, data eksternal juga sangat penting karena perusahaan tidak hanya dapat dipengaruhi oleh kondisi internal tetapi juga oleh lingkungan eksternal. Nah, sebagaimana di sini contohnya yaitu biasanya yang paling umum itu yaitu jumlah karyawan, data produksi, laporan keuangan, data penjualan, dan data pelanggan. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menggunakan data penjualan internal untuk mengetahui produk mana yang paling laris. Nah, dari situ perusahaan dapat mengambil keputusan terkait strategi pemasaran atau produksi. Sedangkan data eksternal, contohnya yaitu sebagai penurunan daya beli masyarakat yang dapat menyebabkan penurunan penjualan. Nah, kenaikan suku bunga dapat mengurangi keputusan investasi. Yang ketiga, tren pasar dapat menentukan strategi produk. Dengan menggunakan data eksternal, perusahaan dapat memahami kondisi pasar, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, serta merancang strategi yang lebih adaptif. Namun, data eksternal juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah akses yang tidak terlalu mudah. Selain itu, data eksternal terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Nah, biasanya perbandingannya itu kita bandingkan kedua jenis data ini. Yang pertama data internal. Nah, data internal ini biasanya berasal dari dalam organisasi, lebih mudah diakses, lebih spesifik terhadap kebutuhan perusahaan. Sedangkan data eksternal itu berasal dari luar organisasi, terus memberikan gambaran lingkungan bisnis dan membantu dalam analisis strategi. Nah, kedua jenis data ini tidak bisa dipisahkan karena perusahaan harus menggabungkan keduanya untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif. Nah, terus selanjutnya yaitu pembagian data menurut cara memperolehnya. Nah, di sini data juga dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Proses pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui wawancara observasi atau kuesioner. Nah, keunggulan data primer ini adalah tingkat akurasi relevansinya yang tinggi karena data dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan biayanya yang lebih besar. Nah, sebaliknya ada data sekunder, adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini biasanya berasal dari laporan penelitian sebelumnya, arsip atau publikasi resmi. Nah, contohnya adalah data dari Pusat Statistik atau BPS, jurnal ilmiah, atau laporan perusahaan. Nah,
Ada keunggulannya, yaitu data sekunder ini lebih mudah diperoleh dan lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Namun kekurangannya adalah data mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, di sini contohnya itu pada praktiknya itu ada data primer, yaitu ada kuesioner, angket, survei langsung, eksperimen, wawancara mendalam. Nah, sebagai contoh, ada seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan terhadap suatu produk. Maka peneliti dapat langsung menyebarkan kuesioner kepada pelanggan tersebut. Nah, data yang diperoleh dari kuesioner tersebut merupakan data primer. Nah, selain itu, data primer memiliki beberapa karakteristik, yaitu spesifik sesuai kebutuhan penelitian, dikumpulkan langsung oleh peneliti, lebih aktual dan relevan. Namun, data primer juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan biaya yang lebih besar, terus juga proses pengumpulan yang lebih kompleks. Misal, melakukan survei terhadap ratusan responden tentu membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan data sekunder, nah dalam e-book dijelaskan bahwa data sekunder ini berasal dari studi sebelumnya atau dari berbagai instansi yang telah menerbitkan data tersebut. Contoh data sekunder ini yaitu ada data dari BPS, terus laporan keuangan perusahaan, jurnal ilmiah, buku dan publikasi penelitian, dan juga arsip organisasi. Nah, sebagai contoh nih, jika seorang peneliti ingin menganalisis pertumbuhan ekonomi, maka peneliti dapat menggunakan data tersedia dari lembaga resmi seperti BPS. Namun, data sekunder juga memiliki beberapa kelemahan. Tidak selalu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, validitas dan reliabilitasnya tergantung pada sumber. Terus mungkin data mungkin sudah tidak up to date. Oleh karena itu, peneliti harus lebih selektif dalam memilih sumber data sekunder. Nah, sebagai perbandingan, yaitu data primer ini dikumpulkan langsung oleh peneliti, lebih akurat dan spesifik, lebih mahal juga, dan lebih memakan waktu. Sedangkan data sekunder sebaliknya, dia sudah tersedia dari pihak lain, lebih cepat dan murah, kurang spesifik dan perlu verifikasi. Dalam praktik penelitiannya, kedua jenis ini sering digunakan secara bersamaan. Nah, di sini ada contoh penerapan dalam penelitiannya, yaitu data primer ini hasil kuesioner atau wawancara langsung dengan konsumen. Kalau data sekunder itu laporan penjualan, data industri atau penelitian sebelumnya. Nah, dengan menggabungkannya kedua jenis data tersebut, peneliti dapat memperoleh hasil analisis yang lebih lengkap dan mendalam. Nah, untuk penelitian eksploratif, data primer biasanya lebih diutamakan karena memberikan informasi langsung dari sumbernya. Sedangkan untuk penelitian yang lebih deskriptif atau komparatif, data sekunder sering digunakan karena lebih efisien. Nah, penggunaan data sekunder semakin berkembang terutama dengan adanya big data dan berbagai database online. Namun demikian, data primer tetap memiliki peran penting karena memiliki validasi langsung terhadap kondisi lapangan. Nah, selanjutnya kita ke pembagian data menurut waktu dan pengumpulannya. Nah, data ini dapat dibedakan berdasarkan waktu pengumpulannya dari data cross selection dan data time series. Nah, data cross sectional adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Data ini digunakan untuk menggambarkan kondisi pada saat itu. Contohnya adalah hasil survei kepuasan pelanggan pada bulan tertentu atau data pendapatan masyarakat pada tahun tertentu. Nah, data ini biasanya digunakan untuk membandingkan antar objek waktu dalam waktu yang sama. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan secara berurutan dalam periode waktu tertentu. Contohnya adalah data penjualan bulanan, tingkat inflasi tahunan, atau nilai tukar mata uang dari waktu ke waktu. Nah, data time series ini sangat penting untuk analisis tren dan memprediksi masa depan. Dalam penelitiannya, data ini memang sering digunakan untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan atau kondisi ekonomi. Nah, di sini ada contohnya
data cross-seksional yaitu biasanya subjek yang dimaksud bisa berupa individu, rumah tangga, perusahaan, wilayah, bahkan negara. Nah, contoh sederhana dari cross-seksional ini adalah hasil survei yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Misal, survei kepuasan pelanggan pada bulan Januari, terus data pendapatan masyarakat pada tahun tertentu, terus data jumlah karyawan di beberapa perusahaan pada satu periode. Nah, karakteristik utama data cross-seksional adalah diambil pada waktu tertentu, digunakan untuk perbandingan antar objek, tidak menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, dalam penelitian bisnis, data ini sering digunakan untuk membandingkan kinerja antar perusahaan, menganalisis perbedaan perilaku konsumen, melihat distribusi suatu variabel. Nah, sedangkan data time series atau deret waktu berbeda dengan data cross-seksional tadi. Data time series, data yang dikumpulkan secara berurutan dalam periode waktu tertentu. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam e-book tersebut bahwa data time series berfokus pada pengamatan suatu objek atau fenomena dari waktu ke waktu. Nah, periode waktu itu biasanya berupa per jam, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, biasanya contohnya itu antara lain penjualan suatu produk, yang dimana di sini ada nilai tukar mata uang setiap minggu, terus tingkat inflasi tahunan, jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Nah, karakteristik utamanya yaitu dikumpulkannya secara berurutan dalam waktu. Terus yang kedua menunjukkan pola atau tren. Terus yang ketiga juga dapat digunakan untuk prediksi. Nah, di sini juga ada data tren, sebuah perbandingan yaitu antara data cross-seksional dan time series. Nah, untuk memperjelasnya kita bandingkan kedua jenis data ini, yaitu data cross-seksional itu dapat dikumpulkan pada suatu waktu. Terus fokus pada perbandingan antar objek. Terus yang ketiga tidak menunjukkan perubahan waktu. Sedangkan data time series dikumpulkan secara berurutan, fokus pada waktu perubahan waktu ke waktu, dapat digunakan untuk analisis tren dan prediksi. Nah, pemilihan jenis data ini sangat bergantung pada tujuan penelitian. Nah, contohnya biasanya pada data cross-seksional untuk membandingkan penjualan antar cabang pada bulan tertentu. Nah, untuk data time series itu untuk melihat perkembangan penjualan dari bulan ke bulan. Nah, kita lanjut ke pembagian data berdasarkan tingkat pengukuran. Nah, pembagian terakhir adalah berdasarkan tingkat pengukuran atau level of measurement yang terdiri dari 4 jenis utama, yaitu data nominal. Data nominal adalah tingkat pengukuran paling dasar. Data ini hanya berupa kategori tanpa urutan. Contohnya adalah jenis kelamin, agama, atau status perkawinan. Pada data ini, angka hanya berfungsi sebagai label, bukan sebagai nilai yang bisa dihitung. Nah, sedangkan data ordinal yaitu adalah data yang memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya tingkat kepuasan sangat puas, cukup puas, atau tidak puas. Meskipun urutan jarak antar kategori tidak dapat diukur secara pasti. Kemudian ada data interval. Data interval memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai. Namun data ini tidak memiliki nol absolut. Contohnya adalah suhu dalam derajat Celcius. Nah, kemudian yang terakhir yaitu data rasio. Nah, data rasio ini adalah tingkat pengukuran tertinggi. Nah, data ini memiliki semua karakteristik data interval ditambah dengan adanya titik nol absolut. Contohnya adalah pendapatan, berat badan, dan jumlah penjualan. Karena memiliki nol absolut, data rasio mungkin perbandingan yang lebih kompleks seperti 2 kali lipat atau setengahnya. Lanjut di sini ada perbedaan data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, saya membaca pada e-book analisis data untuk riset manajemen dan bisnis pada bab 1 halaman 1,10 sampai 11. Nah, di sini ada data sebagai keunggulan kompetitif bisnis. Nah, menurut
Webster New World Dictionary, data itu adalah things know or assume, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui dan merupakan fakta atau bukti. Nah, data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan observasi suatu objek. Nah, data ini seperti dibilang yang tadi, yaitu data ini dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Nah, biasanya data ini yang seperti dibilang tadi, yaitu data populasi, data sampel, data observasi, dan data primer. Juga data sekunder, yaitu beberapa macam data. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasan topiknya, yaitu perbedaan antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, data terstruktur umumnya mengacu pada data yang memiliki panjang dan format yang jelas. Data terstruktur berada pada format kolom baris yang telah ditentukan. Nah, di sini ada contoh datanya, yaitu seperti angka, tanggal, dan kelompok kata, dan angka yang disebut string. Nah, di sini ada data terstruktur, yaitu umumnya terdiri dari informasi yang numerik yang objektif. Dengan kata lain, data terstruktur tidak terbuka untuk interpretasi. Nah, pada saat ini ada Microsoft Excel yang tools data analisis yang paling banyak digunakan untuk membantu membuat grafik dan perhitungan sederhana. Nah, untuk penggunaannya yaitu lebih advance, menggunakan data yang lebih besar. Nah, menurut Tableau dan Power BI banyak digunakan untuk membuat dashboard, grafik interaktif, dan pembersihan basic data. Sedangkan tools untuk pengujian statistik tool seperti Stata, Views, FPSS, PLS, R statistik banyak digunakan oleh para peneliti. Nah, di sini terus yang kedua ada data tidak terstruktur atau yang biasanya data yang tidak termodelkan. Tidak sesuai dengan format kolom baris yang telah ditentukan dan cenderung bersifat tekstual. Data ini yaitu diambil dari data media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan blog. Nah, adalah contoh data yang tidak terstruktur. Bentuknya bisa berupa email, pesan, memiliki konten multimedia. Misalnya foto, video, dan data audio. Kenapa dianggap tidak terstruktur? Karena tidak sesuai dengan model kolom baris yang diperlukan dalam kebanyakan sistem basis data. Menurut David Dowitz 2017 menyebutkan pencarian Google merupakan himpunan big data. Nah, arti big data ini berarti volume besar dari data terstruktur dan tidak terstruktur yang sangat sulit untuk dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan alat pengolahan data tradisional. Nah, melalui analisis data yang tepat, maka kita dapat menemukan dan memprediksi hubungan antara variabel, sebab akibat, atau pola perilaku manusia. Nah, tak heran gitu ya, Ant Financial, Alibaba Group, nah mampu menjadi perusahaan teknologi keuangan dan unicorn terbesar di dunia yang mengalahkan American Express dan Goldman Sachs. Nah, kesuksesan Ant Financial adalah kemampuannya dalam memanfaatkan data untuk belajar tentang kebutuhan penggunanya melalui layanan digital. Nah, di sini kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, berdasarkan e-book analisis data untuk riset manajemen dan bisnis pada bab 1 halaman 13 sampai 14. Di sini ada pengumpulan dan analisis data statistik. Nah,
Statistik bisnis merupakan seperangkat prosedur yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi. Nah, statistik bisnis ini dibagi menjadi dua kategori umum. Yang kategori pertama melibatkan prosedur dan teknik yang dirancang untuk mendeskripsikan data seperti bagan, grafik, dan ukuran numerik. Nah, untuk kategori yang kedua yaitu mencakup alat dan teknik yang membantu pengambilan keputusan dalam menguji beberapa hipotesis dan menarik kesimpulan dari sekumpulan data. Di sini ada beberapa metode pengumpulan data. Yang paling biasa sering digunakan adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini mengacu pada sebuah proses yang menghasilkan satu hasil yang hasilnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Nah, desain eksperimental adalah rencana untuk melakukan percobaan, di mana variabel yang ingin diamati ditentukan satu atau lebih banyak faktor diidentifikasi untuk dimanipulasi, diubah atau diamati, sehingga berdampak atau pengaruh pada variabel minat dapat diukur atau diamati. Nah, terus ada yang contohnya yaitu biasanya peneliti menanam 2 kelompok tanaman. Nah, kelompok pertama biasanya diberi pupuk A dan kelompok kedua diberi pupuk B. Nah, setelah beberapa minggu tinggi tanaman dibanding untuk mengetahui pupuk yang mana yang lebih efektif. Terus yang kedua ada dalam bisnis digital. Nah, perusahaan melakukan A per B testing pada aplikasi. Sebagian pengguna melihat tampilan lama, nah sebagian lagi tampilan baru. Nah, dari hasil penggunaan ini dapat diketahui desain mana yang lebih disukai pengguna. Intinya ada perlakuan treatment pada hasil yang dibandingkan. Di sini lanjut yang kedua yaitu survei online atau telepon. Nah, di sini ada survei telepon atau email adalah prosedur pengumpulan data yang relatif murah dan efisien. Kelemahannya adalah beberapa responden akan menolak untuk menanggapi survei karena tidak membaca email yang masuk atau tidak bisa dihubungi melalui telepon karena satu dan hal lainnya. Karena kebanyakan orang biasanya tidak mau menghabiskan waktunya pada menjawab survei tersebut. Nah, biasanya nih survei itu harus dibuat secara singkat gitu dan dilakukan biasanya 1 hingga 3 menit, baik melalui by phone, by laptop atau by PC. Nah, di sini ada contohnya, yaitu sebuah toko online yang mengirimkan Google Form kepada pelanggan setelah pembelian untuk menilai keputusan layanan. Nah, perusahaan jasa menghubungi pelanggan melalui telepon untuk menanyakan apakah layanan yang sudah diberikan sudah memuaskan atau belum. Nah, intinya yaitu data diperoleh dari jawaban responden secara langsung tetapi tidak tatap muka. Oke, di sini ada kuesioner dan data tertulis. Kuesioner atau survei tertulis adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengumpulkan pendapat dan data faktual dari responden. Pertanyaan terbuka (open-end question) sering digunakan karena memungkinkan kebebasan responden untuk menanggapi dengan nilai kata atau pernyataan apapun pilihan mereka sendiri. Nah, di sini ada contohnya yaitu seorang peneliti membagikan kuesioner
kepada mahasiswa untuk mengetahui kebiasaan belajar mereka. Nah, terus yang kedua, sekolah memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati. Intinya, responden mengisi sendiri jawaban dalam bentuk tertulis. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengamatan langsung dan wawancara pribadi. Nah, metode ini dilakukan dengan cara melihat langsung objek atau melakukan tanya jawab secara tatap muka. Nah, biasanya pengamatan langsung dan wawancara pribadi ini juga sering digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan melengkapi kekurangan pada metode pengumpulan lainnya. Nah, sesuai dengan namanya, teknik ini membutuhkan proses dari mana data dikumpulkan untuk diamati secara fisik dan dicatat. Nah, di sini ada contohnya, yaitu peneliti datang ke supermarket dan mengamati bagaimana pelanggan memilih produk lalu mencatat perilaku mereka. Terus yang kedua yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik UMKM untuk mengetahui strategi bisnis yang digunakan. Intinya data diperoleh dari pengamatan nyata atau interaksi langsung. Baik. Berdasarkan e-book analisis data untuk riset manajemen dan bisnis pada bab 1 halaman 13 sampai 16 itu pengumpulan data. Nah, di sini statistik bisnis merupakan seperangkat prosedur yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis modern, data menjadi salah satu aset yang sangat penting karena setiap hari aktivitas organisasi menghasilkan data, baik berbentuk transaksi, perilaku pelanggan maupun performa operasional. Namun data tersedia tersebut pada dasarnya masih berupa fakta mentah yang belum memiliki arti jika diolah secara sistematis. Oleh karena itu, statistik bisnis berfungsi sebagai alat analisis yang mampu mengubah data mentah tersebut menjadi informasi yang memiliki nilai guna. Nah, informasi yang dihasilkan dari proses statistik bisnis ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan, tetapi juga sebagai dasar. Dengan adanya statistik bisnis sebagai dasar menentukan strategi, kebijakan, dan keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Nah, dengan adanya statistik bisnis ini, pengambilan keputusan tidak lagi hanya bergantung pada intuisi atau pengalaman semata, melainkan didukung oleh data yang objektif dan terukur. Hal ini menjadi sangat penting dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Nah, dalam statistik bisnis dapat dibagi menjadi dua kategori umum. Nah, kategori pertama yaitu prosedur dan teknik yang dirancang untuk mendeskripsikan data, yang dikenal sebagai statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang memiliki melalui penyajian yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, dalam praktiknya, statistik deskriptif mencakup penggunaan bagan, grafik, tabel, serta ukuran numerik seperti rata-rata, median, modus, varian, dan standar deviasi. Nah, melalui statistik deskriptif, data yang awalnya kompleks dapat diringkas menjadi dua bentuk yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam memahami pola atau karakteristik tertentu. Misal nih, dalam analisis penjualan, statistik deskriptif dapat digunakan sebagai rata-rata untuk mengetahui rata-rata penjualan per bulan, tren peningkatan atau penurunan penjualan, serta distribusi produk yang paling laris. Nah, demikian statistik deskriptif berfungsi sebagai langkah awal dalam proses analisis data. Nah, terus ada yang kategori 2, yaitu mencakup alat dan teknik yang dapat membantu pengambil keputusan dalam menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari sekumpulan data, yang dikenal sebagai statistik inferensial.
Nah, statistik inferensial ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi dari sampel ke populasi yang lebih luas. Hal ini penting ketika tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya. Nah, dalam statistik inferensial digunakan sebagai teknik seperti menguji hipotesis, analisis regresi, analisis korelasi, serta estimasi parameter. Melalui teknik-teknik tersebut, peneliti dapat menentukan apakah suatu hubungan atau perbedaan yang ditemukan dalam data bersifat signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, statistik inferensial ini memberikan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah data terkumpul, seluruh proses analisis harus berpedoman pada rencana awal. Analisis data yang telah dirumuskan dalam tahap desain penelitian, tapi perencanaan ini sangat penting karena menentukan arah dan metode yang akan digunakan dalam analisis. Nah, tanpa adanya perencanaan yang jelas, proses analisis dapat menjadi tidak sistematis dan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, tahapan berikutnya adalah memeriksa kuesioner, mengedit dan mengkodekan dan mentranskrip data agar dapat dianalisis. Pemeriksaan kuesioner dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pertanyaan telah dijawab dengan lengkap dan tidak terdapat kesalahan yang signifikan. Editing dilakukan untuk memperbaiki data yang tidak konsisten. Misal nih, jawaban yang tidak logis atau tidak sesuai dengan konteks pernyataan. Nah, coding merupakan proses pemberian kode pada data, terutama data kualitatif, agar dapat diolah secara kuantitatif. Misal, jawaban responden yang berupa teks dan dapat dikategorikan dan diberi kode numerik tertentu. Sedangkan transkripsi merupakan proses mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, biasanya dalam format tabel atau spreadsheet, sehingga pengguna untuk dianalisis menggunakan metode statistik. Nah, analisis data didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan metode bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan kecenderungan tertentu dalam data. Nah, analisis data tidak hanya berfokus pada pengolahan angka, tetapi juga pada interpretasi hasil analisis tersebut. Yang dimana analisis data ini bertujuan untuk menyusun data dalam cara bermakna, sehingga mudah dapat dipahami. Data yang awalnya tidak terstruktur diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang jelas dan sistematis. Nah, demikian analisis data membantu dalam mengidentifikasi insight atau wawasan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini para peneliti juga berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Nah, hal ini menunjukkan bahwa analisis data bersifat fleksibel dan tergantung pada konteks penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metode analisis yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan, serta pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Nah, untuk memudahkan dalam analisis data, metode yang digunakan adalah metode statistik. Yaitu statistik merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menjanjikan, dan memberikan makna terhadap data. Dengan menggunakan metode statistik, data yang kompleks dan
dapat diolah menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, metode statistik ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan adanya analisis statistik, pengambil keputusan dapat dipahami informasi mana yang relevan dan mana yang tidak, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan rasional. Dalam konteks bisnis, hal ini sangat penting karena keputusan yang diambil dapat berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Di dalam analisis data statistik, metode yang digunakan terbagi menjadi dua kategori, yaitu metode eksploratory dan metode konfirmatory. Nah, yang pertama metode eksploratory yaitu digunakan untuk mengeksplorasi data dan menemukan pola atau hubungan yang mungkin terdapat dalam data. Metode ini biasanya digunakan pada tahap awal analisis untuk memahami karakteristik data secara umum. Nah, terus ada metode konfirmatory, digunakan untuk menguji hipotesis atau dugaan tertentu dengan menggunakan pendekatan statistik. Metode ini lebih terstruktur dan berfokus pada pengujian teori atau model tertentu. Dalam metode konfirmatory, teori probabilitas digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Teori probabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Probabilitas digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dengan memahami probabilitas, pengambil keputusan dapat memperkirakan resiko dan peluang yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, di sini praktiknya probabilitas membantu dalam berbagai aspek bisnis seperti peramalan permintaan, analisis risiko investasi, serta pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori probabilitas menjadi sangat penting bagi praktisi bisnis. Nah, menurut Gobner, Shannon, dan Fry 2014 menjelaskan bahwa terdapat beberapa bias yang biasanya harus dihindari dalam pengumpulan data interview bias. Nah, di sini ada dua metode, yaitu interview bias dan non-respond bias. Nah, interview bias ini merupakan bias yang disebabkan oleh pewawancara, misal karena cara bertanya yang mempengaruhi jawaban responden. Terus untuk yang kedua yaitu metode non-respond bias, terjadi ketika sebagian responden tidak memberikan jawaban sehingga data yang diperoleh tidak representatif. Ya. Di sini juga ada selection bias, merupakan kesalahan sistematik yang terjadi akibat pemilihan sampel yang tidak tepat. Observer bias terjadi akibat perbedaan persepsi dalam pengamatan, sedangkan measurement error merupakan kesalahan yang terjadi dalam proses pengukuran. Nah, bias merupakan kesalahan sistematik yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penting untuk meminimalkan bias dalam setiap tahap penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Upaya ini dapat dilakukan untuk menggunakan metode yang tepat, instrumen valid, serta prosedur yang sistematis. Nah, dengan meminimalkan bias ini, hasil analisis data yang diperoleh akan lebih menjadi akurat dan dapat dipercaya. Hal ini sangat penting karena dalam penelitian bisnis, hasil analisis sering digunakan sebagai dasar pada pengambilan keputusan strategis. Nah, dapat disimpulkan bahwa statistik bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah data menjadi informasi yang lebih bermakna. Melalui penggunaan metode statistik yang tepat, data dapat diolah secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Giska Destianti dengan NPM 2303001. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Analitika Data, yang dimana saya akan menjelaskan tentang jenis data dan proses akuisisi data. Di sini saya mengambil dari e-book yang berjudul Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis. Saya mengambil dari bab 1 dari halaman 1-2, kemudian 5-8, dan 13-15, yang dimana pada slide ini akan saya jelaskan yaitu data merupakan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek yang dapat berupa angka, simbol, atau karakteristik tertentu, dan juga bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Data juga dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu berdasarkan sifat data ada kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan sumber data ada internal dan eksternal. Kemudian ada cara memperoleh data, ada primer dan sekunder, serta waktu pengumpulan ada cross-sectional dan time series. Serta tingkat pengukuran ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pengumpulan data juga dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, observasi, wawancara, atau eksperimen. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Kemudian ada konsep inti berdasarkan e-book yang telah saya pilih, yang dimana tentang analisis data, yaitu merupakan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Data juga dapat berupa angka, simbol, maupun kategori yang menggambarkan kondisi tertentu dalam penelitian manajemen dan bisnis. Data dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang objektif. Dalam hal ini, data juga memiliki peran penting dalam penelitian manajemen dan pengambilan keputusan, karena menjadi dasar utama dalam melakukan analisis secara objektif. Kemudian data juga dapat berupa angka, simbol, maupun karakteristik yang menggambarkan suatu kondisi atau permasalahan. Melalui analisis data, peneliti dan manajer dapat memahami kondisi saat ini, mengevaluasi kinerja, serta memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kemudian proses analisis statistik juga berperan dalam mengumpulkan, mengolah, atau menginterpretasikan data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan, meningkatkan efisiensi, serta menentukan strategi bisnis yang tepat. Dalam penelitian ini juga data juga melalui beberapa tahapan, melalui dari data mentah, kemudian data yang telah diolah seperti rata-rata atau persentase, sehingga data hasil analisis yang menghasilkan kesimpulan. Sesuai dengan e-book yang telah saya pilih, data memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian dalam konteks bisnis ini, analisis data memungkinkan manajer memahami kinerja organisasi di masa lalu serta memprediksi kondisi di masa depan. Dengan demikian, analisis statistik ini berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan data sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan strategis. Kemudian selain itu juga data ini juga dihasilkan dari suatu penelitian, memiliki beberapa tingkatan, mulai dari data mentah, kemudian data hasil pengolahan, hingga data hasil analisis berupa kesimpulan. Data mentah ini juga merupakan data awal yang diperoleh langsung dari proses pengumpulan data. Data tersebut kemudian diolah menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti jumlah, rata-rata, atau persentase. Pada tahap akhir, data tersebut dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi atau pengambilan keputusan. Dalam penelitian statistik juga, data perlu diklasifikasikan agar memudahkan proses analisis dan pemilihan metode pengolahan yang tepat. Klasifikasi data dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sifat data, sumber data, cara memperoleh, dan waktu pengumpulan data. Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi data kualitatif yang berupa kategori atau deskripsi, serta data kuantitatif yang berbentuk angka dan dapat dihitung. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data
internal yang berasal dari dalam organisasi dan data eksternal yang berasal dari luar organisasi. Kemudian, berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara atau observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti laporan atau arsip. Sedangkan berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi data cross-sectional yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu dan data time series yang dikumpulkan secara berkala dalam periode waktu tertentu. Kemudian pada konsep klasifikasi atau jenis data, dalam penelitian statistik, data tidak hanya dipandang sebagai kumpulan informasi, tetapi juga harus diklasifikasikan agar lebih mudah untuk dianalisis. Data juga dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, yaitu sifat data, sumber data, cara memperoleh data, waktu pengumpulan data, serta tingkat pengukurannya. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis data memerlukan metode pengolahan dan analisis yang berbeda. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka dan biasanya berupa kategori atau deskripsi tertentu. Misalnya seperti tingkat kepuasan pelanggan atau kualitas pelayanan suatu perusahaan. Data jenis ini juga tidak dapat diolah menggunakan operasi matematika secara langsung karena sifatnya hanya menunjukkan kategori atau karakteristik tertentu. Sebaliknya, data kuantitatif ini merupakan data yang berbentuk angka sehingga dapat dihitung secara matematis. Contohnya data kualitatif antara jumlah penjualan, tingkat pendapatan, atau harga saham. Selain itu juga, data ini juga dapat dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi data internal dan eksternal. Data internal merupakan data yang berasal dari dalam organisasi seperti jumlah karyawan, volume produksi, atau laporan keuangan perusahaan. Dan data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi, misalnya kondisi ekonomi masyarakat atau daya beli konsumen yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis suatu perusahaan. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, seperti wawancara atau observasi. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan biasanya tersedia dalam bentuk laporan, arsip, atau publikasi resmi. Selanjutnya, berdasarkan waktu pengumpulan, data dapat dibagi menjadi data cross-sectional dan data time series. Data cross-sectional merupakan data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu dari berbagai objek penelitian. Sebaliknya, data time series merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dalam periode waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Kemudian pada slide selanjutnya itu ada proses pengumpulan atau akuisisi data, yang dimana merupakan tahap penting dalam penelitian karena kualitas data sangat menentukan hasil analisis dan keputusan yang diambil. Proses ini juga melibatkan peneliti dan pengawas agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Kemudian metode pengumpulan data juga ini dapat dilakukan melalui eksperimen untuk menguji hubungan seperti sebab akibat, kemudian survei menggunakan kuesioner, telepon, atau email yang aktif untuk menjangkau banyak responden, kemudian juga observasi melalui pengamatan langsung, serta wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Dalam survei ini juga pertanyaan dapat berupa tertutup dengan pilihan jawaban atau terbuka yang memberi kebebasan responden menjawab. Setelah data dikumpulkan, dilakukan beberapa tahapan lanjutan, yaitu pemeriksaan data, pengeditan, pengkodean, dan penyusunan data agar siap untuk dianalisis. Proses pengumpulan dan akuisisi data ini merupakan tahap penting dalam penelitian karena kualitas data yang diperoleh akan sangat mempengaruhi hasil yang dilakukan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai metode yang dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan
beberapa pihak seperti pengawas dan peneliti yang bertanggung jawab memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan terpercaya. Terus juga di dalam metode ini, di dalam data ini terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam pengumpulan data, seperti salah satunya adalah metode eksperimen, yaitu suatu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara memanipulasi atau mengamati variabel tertentu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Metode ini biasanya digunakan ketika peneliti ingin mengetahui hubungan sebab akibat secara lebih mendalam. Kemudian pada metode yang lain sering digunakan adalah survei, baik melalui telepon, email aktif maupun kuesioner tertulis, yang dimana metode ini relatif efisien karena dapat menjangkau responden dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Dalam survei ini juga, pertanyaan yang diajukan dapat berupa pertanyaan tertutup maupun terbuka. Pertanyaan tertutup biasanya memberikan pilihan jadwal jawaban tertentu, sedangkan pertanyaan terbuka memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Kemudian, selain survei, teknik pengamatan langsung dan wawancara pribadi juga sering digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Dalam metode pengamatan ini, peneliti secara langsung mengamati objek penelitian dan mencatat informasi yang relevan. Sedangkan wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden untuk menggali informasi yang lebih detail mengenai topik penelitian. Setelah proses pengumpulan data selesai, data yang diperoleh tidak langsung dianalisis. Data tersebut terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap seperti pemeriksaan, pengeditan, pengkodean, dan penyusunan data agar dapat diolah dengan metode statistik. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis sudah lengkap, konsisten, dan siap diolah sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya. Pentingnya menghindari bias dalam pengumpulan data. Ini sangat penting karena bias merupakan kesalahan sistematis yang dapat mempengaruhi keakuratan data dan hasil analisis. Bias juga dapat berasal dari berbagai sumber seperti wawancara, responden, pemilihan sampel, maupun kesalahan dalam pengukuran. Jika tidak dikendalikan, bias dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak akurat dan bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, proses pengumpulan data harus dirancang dengan hati-hati, dilakukan secara objektif, dan sistematis serta menggunakan metode yang tepat agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Pentingnya menghindari bias dalam pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga harus memperhatikan kemungkinan terjadinya bias atau kesalahan sistematis yang dapat mempengaruhi keakuratan data. Bias dapat muncul dari berbagai sumber seperti bias pewawancara, bias responden, kesalahan pemahaman sampel, maupun kesalahan pengukuran. Jika bias tidak dikendalikan dengan baik, maka hasil analisis yang diperoleh dapat menjadi akurat dan menyesatkan. Oleh karena itu, peneliti harus merancang metode pengumpulan data secara hati-hati, serta memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara objektif dan sistematis. Berdasarkan pembahasan dalam e-book yang berjudul Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis, dapat dipahami bahwa data merupakan elemen utama dalam suatu penelitian maupun proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Data diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena tertentu yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Proses ini menunjukkan bahwa data tidak hanya berfungsi sebagai mengumpulkan fakta, tetapi juga sebagian dasar dalam memahami kondisi suatu sistem secara objektif sehingga keputusan yang diambil dapat didukung oleh bukti yang jelas. Kemudian, secara konseptual, pemahaman mengenai data dimulai dari pengenalan jenis atau klasifikasi data. Data dapat dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi data kualitatif dan data kuantitatif.
berdasarkan sumbernya menjadi data internal dan eksternal, serta berdasarkan cara memperolehnya menjadi data primer dan data sekunder. Selain itu juga, data dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu pengumpulan seperti data cross-seksional dan time series. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis data memerlukan metode pengolahan dan analisis yang berbeda, sehingga peneliti harus mampu memahami karakteristik data yang digunakan agar hasil analisis dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Kemudian, pada proses pengumpulan dan akuisisi data merupakan tahapan penting dalam penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, survei, kuesioner, maupun eksperimen. Tujuan dari proses ini adalah memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian melalui beberapa tahap pengolahan seperti pemeriksaan, pengkodean, dan penyusunan data sebelum dianalisis menggunakan metode statistik, yang dimana tahapan ini dilakukan agar data yang digunakan dalam analisis memiliki kualitas yang baik dan dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Selain itu, dalam proses pengumpulan dan analisis data juga diperhatikan kemungkinan terjadinya bias atau kesalahan sistematis. Bias ini dapat terjadi akibat kesalahan dalam proses pengukuran, kesalahan pemilihan sampel, maupun pengaruh subjektivitas dari penelitian atau responden. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan secara sistematis dan objektif agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, secara sistematis pemahaman konseptual mengenai analisis data dimulai dari pengenalan konsep data, klasifikasi jenis data, proses pengumpulan data, hingga tahap analisis dan pengendalian bias. Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu proses analisis yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ataupun pengembangan penelitian lebih lanjut. Konsep mengenai data yang dijelaskan dalam e-book ini sangat relevan dengan bidang teknik industri karena dapat menjadi dasar dalam melakukan analisis sistem, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau proses produksi. Data merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif, sehingga dalam praktik teknik industri, data digunakan untuk memahami kondisi operasional dan menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai jenis data dan proses akuisisi data data merupakan bagian penting dalam analisis data pada penelitian manajemen dan bisnis. Data sebagai dasar informasi dalam penelitian harus dipahami klasifikasinya, seperti data kualitatif dan kuantitatif, data internal dan eksternal, serta data primer dan sekunder, karena setiap jenis data memiliki karakteristik dan metode analisis yang berbeda. Selain itu juga, proses akuisisi ataupun pengumpulan data juga menjadi tahap yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian, karena data diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, survei, dan eksperimen yang harus dilakukan secara sistematis dan objektif. Kemudian, dengan demikian, melalui pemahaman terhadap konsep jenis data dan proses akuisisi data, capaian mata kuliah yang dipilih telah tercapai, yaitu mahasiswa mampu memahami klasifikasi data serta menjelaskan proses pengumpulan data sebagai dasar dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang tepat dalam suatu penelitian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.